hal-hal yang membuat hati kita keras itu diantaranya adalah banyak tertawa. Itu membuat hati orang keras. Yang kedua itu adalah banyak bicara selain zikir. Alhamdulillah, kita lanjutkan sekarang pembahasan kita tentang larangan bergunjing dan perintah untuk menjaga lisan. Dalam kata lain, Bapak Ibu, larangan menggibah. Perbuatan menggunjing orang lain termasuk dosa besar dan tidak dapat dihapus oleh sholat. Nggak bisa Bapak Ibu, menggunjing ini, ngegibah ini dosa besar. Tidak dapat dihapus dengan sholat, nggak bisa. Nggak bisa dihapus dengan puasa, nggak bisa. Nggak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan menggibah? Menggibah itu Bapak Ibu adalah ketika kita membicarakan keburukan seseorang dan orangnya tidak ada, itu namanya menggibah. Ini misalkan kita yang ada di sini ya, kita membicarakan Ibu A, membicarakan keburukannya, itu namanya gibah. Tapi kalau orangnya di sini, kita membicarakan orangnya ada di sini. Apa namanya itu? Umpatan. Itu namanya kita mencela dia, bukan menggibah. Kalau gibah mah orangnya nggak ada. Kalau orangnya di sini namanya mencela, gitu, menjatuhkan kehormatannya. Itu namanya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita supaya kita tidak menggibah? Ini ada hadis-hadisnya Bapak Ibu. Oleh karenanya kita langsung membaca hadis yang berkaitan tentang bergunjing dan perintah untuk menjaga lisan. Hadis yang pertama nomor 1519 dan 1920 dibaca oleh Bu Iis. Pertama silakan. Hadis 1519 dan 1520. Silakan terjemahannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau dia nggak mampu, jadi harus gimana? Diam. Ini dia hadisnya Bapak Ibu supaya kita selamat. Kita harus bisa menjaga lisan. Namun berat Bapak Ibu. Makanya di hadis yang kedua menyebutkan bahwasanya seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, muslim manakah yang paling baik?" Maka kata Nabi, yaitu muslim yang selamat dari lisan, yang selamat dari gangguan tangan. Dia maksudnya Bapak Ibu, dia jaga tangannya untuk menzolimi saudara. Dia jaga lisannya supaya tidak menyakiti, supaya tidak menggunjing, supaya tidak menggibah, supaya tidak menjatuhkan kehormatan saudara-saudaranya. Namun karena kita manusia biasa Bapak Ibu, susah ngerem. Apalagi kalau orang tersebut kita benci. Kita senang nanti Bapak Ibu mengumbar keburukannya. Senang kitanya, itu namanya manusia. Maka Bapak Ibu, setan sudah bersumpah. Apa kata setan? Ya Allah, aku bersumpah demi kemuliaan-Mu. Itu kata setan. Setan bersumpah Bapak Ibu kepada Allah, dia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia selagi manusia itu masih hidup. Setan bersumpah Bapak Ibu. Tapi Allah juga bersumpah. Apa kata Allah? Demi kemuliaanku, pintu ampunanku, kata Allah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, Allah bersumpah. Allah katakan demi kemuliaanku,
Aku akan tetap mengampuni hambaku selagi dia mau bertobat. Satu sisi Bapak Ibu, setan bersumpah agar senantiasa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Tapi di samping itu Allah bersumpah atas kemuliaannya bahwa Allah akan tetap mengampuni. Pintu tobat terbuka lebar-lebar bagi orang yang mau bertobat. Maka kita jangan pernah berputus asa Bapak Ibu atas rahmat Allah. Segimanapun besarnya dosa kita, kalau kita mau bertobat, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Itu Bapak Ibu. Setan diberikan kesempatan, tapi Allah akan tetap memberikan pintu tobat kepada manusia. Oleh karenanya, mulai sekarang Bapak Ibu, kita jaga lisan kita untuk menggibah. Tapi beda halnya Bapak Ibu ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan saya nanya, ada seorang ustadz yang berpendapat demikian-demikian, apakah itu termasuk gibah? Tidak Bapak Ibu. Ya, tidak. Itu bukan merupakan gibah. Contohnya Bapak Ibu, ada Ustadz A, dia berfatwa, tidak apa-apa berjoget, tidak apa-apa minum khamar, yang penting kita bahagia, misal ini mah. Nah, orang-orang seperti ini, kalau kita sebut namanya, itu bukan menggibah. Sepakat para ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena mudorotnya lebih besar daripada maslahat Bapak Ibu. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menjawab atau mengcounter atau merespon kalimat statement-statementnya yang sangat berbahaya. Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua janggutnya. Antara dua janggut itu kumis dan janggut. Berarti apa? Ya, lisan kita Bapak Ibu, mulut ini. Kalau dia bisa menjamin ini, bagusnya antara jenggot dan kumis ini, dan dia bisa menjaga di antara kedua kakinya. Kedua kakinya berarti kemaluan. Lisan dan kemaluan bisa dijaga, dijamin kata Nabi, aku jamin dia masuk surga. Namun susah. Siapa yang bisa jaga lisan di sini? Ustadz juga terkadang nggak bisa jaga lisan Bapak Ibu. Ustadz juga terkadang nggak bisa jaga kemaluan. Ada seorang sahabat Bapak Ibu namanya Abu Sufyan. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hal apakah yang engkau khawatirkan terhadapku? Nabi berkata, ini. Berat Bapak Ibu, jaga lisan tuh berat. Jaga lisan ini nggak pandang bulu. Dari sana terkadang setan itu ya berkutik di sana. Ada orang yang bisa menjaga lisan. Oh nggak apa-apa kata setan. Saya dari sini aja, dari segi ini, dari segi ibadah. Dia orang apa ya, bangga, sombong terhadap ibadahnya. Ada orang yang bisa menjaga ibadah, bisa menjaga hatinya. Dia dari lain, dari perempuan lah, dari kemaluan. Setan nggak bakal bisa berhenti Bapak Ibu untuk menjerumuskan kita. Makanya kata Nabi yang berbahaya itu adalah lisan. Jaga lisan. Barang siapa yang mau selamat, maka hendaklah dia menjaga lisan. Jaga lisan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu atau hal-hal yang membuat hati kita keras itu diantaranya adalah banyak tertawa. Itu membuat hati orang keras. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua itu adalah banyak bicara selain zikir. Banyak bicara. Bukan berarti banyak bicara ketika pengajian-pengajian seperti ini dilarang. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Orang banyak bicara tapi nggak ada hasil. Orang banyak bicara tapi nol. Orang berbicara kemana-mana tapi tidak bermanfaat. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat hati kita keras. Kalau hati orang sudah keras, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan itu susah masuk dalam hatinya. Itu. Jadi misalkan kalau ada orang yang menasihati dia, di mana nasihat tersebut yang memberikan nasihat itu adalah anak yang di bawah umurnya, dia katakan,
Anak baru kemarin ngasih nasihat. Nah, itu ciri hati yang keras. Di antaranya Bapak Ibu yang menyebabkan hati kita keras itu adalah banyak bicara. Yang kedua, banyak bicara selain zikir ya. Yang kedua, banyak tertawa. Itu, tertawa terbahak-bahak. Tertawa normal Bapak Ibu. Tapi tertawa terus kemana-mana tertawa. Repot nanti jadinya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Siapa sekarang? Ibu Ois. Ini sangat penting Bapak Ibu ya hadisnya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu?" kata sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini, jaga lisanmu. Lalu kemudian perluaslah rumahmu." Maksudnya dengan berzikir. Jadikanlah rumahmu luas dengan berzikir. Jadi kita mah jangan buat rumah kita seperti kuburan. Baca Quran enggak, zikir enggak, salam enggak, baca doa pas makan enggak, jangan seperti itu. Jadi rumah yang di dalamnya kita berzikir, di dalamnya kita membaca Al-Quran, maka rumah tersebut diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangisilah dosa-dosamu. Itu kata Nabi Bapak Ibu, itulah yang dimaksud dengan keselamatan. Nah, kalau kita refleksi Bapak Ibu, kita ingat-ingat tahun-tahun yang sebelumnya, sudah berapa kali kita menangisi kesalahan-kesalahan kita ketika kita sendiri. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau kita belum pernah, berarti kita termasuk hatinya keras. Tahun 2025 misal, dalam 1 tahun itu, masa kita dalam 1 malam kita nggak pernah nangis Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah kalau sering, berarti hati kita masih lembut itu. Ada kebaikan dalam diri kita, Bapak Ibu. Malam nih misalkan Ibu ingat-ingat aja dosa, ya Allah terima kasih ya. Ternyata engkau masih menutup aib-aibku. Coba Bapak Ibu aib kita dibuka. Ya ternyata Pak Ustadz suka ngajar ngaji. Ternyata maksiatnya begini, dan begini. Malu kitanya. Aduh, si ibu rajin ngaji, suka nyuruh-nyuruh orang ngaji. Ternyata nggak habis pikir ya, si ibunya begini. Repot, malu kita Bapak Ibu kalau dibuka aib kita. Maka kita bersyukur kalau kita melihat orang berbuat maksiat seperti yang kita lakukan dahulu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah terima kasih. Kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih engkau telah menutup aibku. Dan jangan engkau terjerumuskan aku ke dalam hal yang sama. Gitu caranya Bapak Ibu ya. Supaya hati kita ini lembut, maka kita senantiasa berdoa tangisi dosa-dosa kita. Yang saya katakan kemarin juga di minggu-minggu kemarin, kalau kita belum pernah tahajud di tahun 2025, tahun 2026, minimal setahun itu kita tahajud sekali seumur hidup. Yang belum pernah berpuasa Senin Kamis, minimal tahun 2026 ini sekali puasa dalam setahun, hari Senin atau hari Kamis. Kalau mampu Senin Kamis, alhamdulillah.